Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah sejarah dakwah dan teman-teman MD 4A yang saya banggakan. Di sini saya berserta kelompok saya, kelompok 6, ingin menyampaikan hasil observasi kami mengenai dakwah kultural di masyarakat, tepatnya di Desa Bunagung, RT 26, Kelurahan Bunagung, Kecamatan Taman, dan Kabupaten Sragen. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya atau kelompok saya. Yang pertama, Anita Rahmani Kasana dengan NIM 1912310116. Nurul Amalia dengan NIM 1619123118. Yang ketiga, Hestinovita-Sari dengan NIM 19123108. Dan terakhir, Wahyu Saputra dengan NIM 1912311032. Observasi tentang dakwah kultural di masyarakat. Lokasi kegiatan yaitu di Desa Bunagung, RT 26, Kelurahan Bunagung, Kecamatan Taman, dan Kabupaten Sragen. Deskripsi kegiatan dakwah. Kegiatan dakwah kultural adalah kegiatan dakwah yang memperkenalkan dan menyampaikan ajaran Islam dengan menggunakan media budaya yang meliputi sistem gagasan, ide, pemikiran, aktivitas, fungsi, dan bentuk materi dengan berbagai cara yang bijaksana untuk terciptanya individu dan masyarakat yang lebih baik. Seperti halnya yang dilakukan masyarakat di Desa Bunagung. Kegiatan itu seperti kegiatan yasinan, yaitu dilaksanakan secara rutin 1 minggu sekali pada malam Jumat, dan pengajian dilakukan 1 bulan sekali. TPH dilakukan setiap hari untuk anak-anak. Tradisi suronan dilakukan 1 tahun sekali. Rebana atau hadroh dilaksanakan 2-3 kali dalam seminggu. Wayang kulit serta tembang dilakukan orang yang mau menampilkan kegiatan tersebut. Kegiatan dakwah ini dilakukan sejak dulu secara turun-temurun hingga sekarang ini. Beberapa tradisi ini dijadikan sebagai media penanaman ajaran Islam, di antaranya tradisi selamatan, sesajen, nyandaran, dan sebagainya, yang pada awalnya merupakan khasanah budaya non-muslim, kemudian diubah isinya dengan nilai-nilai tauhid, sedekah, dan silaturahmi, tanpa mengubah bentuk dan formatnya. Melalui cara inilah ajaran Islam diterima oleh masyarakat tanpa adanya kekerasan dan pemaksaan. Pelaksanaan atau dai. Kegiatan dakwah yang dilakukan di Desa Bunagung dilakukan oleh Ustaz dan Ustazah sebagai pimpinan yasinan, pengajian, TPG, dan hadroh. Sedangkan tradisi suronan, tembangan, dan wayang kulit dipimpin oleh masyarakat yang mengerti tentang tata cara tersebut dan biasanya dilakukan oleh orang yang lebih tua. Yang keempat, kondisi peserta atau matu. Ada beberapa golongan matu dalam menerima dakwah kultur tersebut, seperti ada golongan yang cinta kebenaran dan berpikir kritis, dan cepat dapat menangkap persoalan. Ada juga golongan orang yang belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam serta belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi dan
golongan orang yang suka membahas sesuatu, tetapi hanya dalam batas tertentu saja dan tidak mampu membahas secara mendalam. Jadi menurut saya masyarakat di Desa Bonagung masih memiliki golongan orang yang senang membahas sesuatu tanpa tidak mampu membahas secara mendalam. Selanjutnya yaitu respon matu. Respon masyarakat dengan adanya kegiatan tersebut sangatlah menerima karena telah dilakukan secara turun-temurun serta masyarakat juga antusias dan berperan aktif dalam menyambut dan melaksanakannya. Yang keenam, kendala pelaksanaan kegiatan dakwah kultur. 1. Yasinan, TPQ, pengajian, dan hadro. Kendalanya kekurangan pemahaman masyarakat terhadap Islam, sehingga mengakibatkan kekurangan antusias masyarakat dalam melakukannya. Yang kedua, tradisi suronan. Kendalanya adalah perbedaan dalam pelaksanaan tradisi suronan. Perbedaan ini terjadi karena adanya motif ekonomi dan perbedaan antara kaum alit dan priayi. Motif politik kaum priayi berguna untuk membangun jaringan antar masyarakat, dan motif keagamaan kaum alit sudah tidak menggunakan tata cara nenek moyang dan lebih bersifat islami. Berbanding dengan kaum priayi yang masih menggunakan tata cara nenek moyang terdahulu. Dengan perbedaan tersebut tidak menyurutkan masyarakat warga untuk tetap melaksanakan tradisi suronan, walaupun berbeda. Yang penting adalah pelaksanaan tentang masyarakat memakai tradisi suronan yang merupakan paduan Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam yang telah disepakati atau dicapai 1 tahun yang lalu, serta tradisi suronan yang dilaksanakan setiap tahunnya di desa tersebut. Yang ketiga, wayang kulit dan tembang. Kendalanya di zaman modern seperti sekarang ini sebagai masyarakat sudah melupakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata, kata yang tidak berkenan. Dan di slide terakhir ada beberapa dokumentasi dari kelompok kami mengenai observasi kultural di desa kami. Dan cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.